Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Всем привет. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai register sederhana. Ini adalah lanjutan daripada video part 1 berkaitan dengan tipe data dan register sederhana. Oke. Yang pertama kita perlu set working directory. Di sini bisa use directory atau kita bisa menuliskan set wd. Set wd d my channel YouTube, kemudian R Studio. Oke, kita run. Kemudian di dalam R kita, kalau misalnya belum ada package, kita perlu menginstalnya ya. Bisa di sini ya. Bisa di menu tool, install package, atau menuliskan scriptnya seperti itu. Karena saya sudah ada ya untuk regesi, maka saya hanya memanggil library-nya saja. Oke. Ini saya besarkan ya guys. Ini klik view, ini ada zoom in ya, atau Ctrl plus supaya nanti bisa di view dengan jelas ya guys. Oke, sini saya tuliskan panggil library saya masukkan ya package-nya Nortest. Oke, saya tuliskan library car, saya tuliskan library lmtest, saya tuliskan library ggli, saya tuliskan library gigi plot 2, saya tuliskan untuk library tdverse ya. Oke, kita akan membuat variabel ya untuk memanggil datanya ya. Kita tuliskan sederhana aja, nama variabel sederhana sama dengan kita tuliskan red.dlim. Nah, kita perlu mengcopy ya Excelnya, datanya. Di sini ingat, ini di variabelnya juga ya guys. Ini kita copy, oke. Kemudian di sini kita tuliskan clipboard seperti ini. Kemudian kita tuliskan view sederhana. Oke, kita tuliskan dim sederhana, kita tuliskan str sederhana. Oke, kita run ya guys, run, kita run lagi, run. Ini datanya guys. Oke, kita run. Ada 100 observasi dengan 2 variabel struktur. Pada kesempatan berikutnya berkaitan dengan R, kita akan belajar mengenai struktur data ya. Apa itu data frame, list, matrix, dan lain sebagainya. Oke. Oh, kita belum manggil ini library-nya ya guys. Run dulu. Run.
run. Karena kalau tidak dipanggil, misalnya kita ingin memvisualisasikan grafik, dia akan error guys. Misalnya kita tidak menuliskan library ggplot seperti itu. Oke, di sini kita tuliskan ini ya, untuk summary. Sederhana. Ya. Oke, kita run. Nah, ini untuk deskripsinya guys. Nilai ROI-nya ya. Min, median, mean, maksimum. Ya, ini sangat penting karena berkaitan dengan karakteristik ya sampel kita. Jika ingin menggambarkan describe-nya, kita perlu menambahkan library di sini. HMISC. Kemudian kita tuliskan describe. Kemudian kita tuliskan sederhana. Oke, kita panggil. Nah, ini untuk describe. Oke, kita akan masuk ke metode boxplot ya. Boxplot. Metode boxplot ini di statistik ini untuk ini ya, dia berbentuk boxplot gitu ya. Jadi apa? Dia ingin mengetahui apakah terdapat pecicilan di observasi atau datanya gitu. Kita tuliskan sederhana. Kita masukkan ROE. Kemudian kita masukkan, kita tuliskan ya. Misalnya saya kasih warna biru ya deh. Kita blue ya. Blue, ingat jangan lupa ya tanda kutip ya karena ini string ya. Boxplot. Kemudian kita tuliskan sederhana. Ini underscore return. Nah, ini ya jangan sampai salah ya. Jangan harus pakai underscore karena hasilnya ini underscore kayak gitu. Dia nggak bisa spasi ya. Sama kayak di SPSS tuh nggak bisa spasi gitu. Jadi perlu jedanya itu pakai tanda titik atau underscore kayak gitu. Sama juga di R. Kemudian kita tuliskan sini ggplotnya. Kita tuliskan sederhana, koma AS. Jadi kita tuliskan X sama dengan kita tetapkan ya guys, ROE, koma Y. Di sini kita tetapkan return saham. Harus sama ya guys. Kalau di atas itu dia pakai underscore, jadi kita harus menuliskan harus underscore juga. Ya, supaya sama. Enter. Kemudian kita tuliskan geom underscore point. Oke, kita pluskan. Kemudian kita tuliskan di sini start underscore smooth. Oke. Geom underscore point smooth. Oh, ini lupa di sini ya. Kita perlu pluskan. Oke, kita tuliskan core untuk korelasi persen ya. Sederhana underscore ROE
sederhana. Oke, kita sini kita ya, ini ya dia warna biru ya, tidak ada plot-plot ya yang berada pada titik-titik ini ya. Kemudian ini ya sama juga nih ya yang kedua. Kemudian kita ini gigi plot ya, contour enter. Nah seperti ini ya, korelasinya 0,57 ya masih ya, karena ini cukup ya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke regresi sederhana. Oke, kita tuliskan sini regresi sederhana untuk buat variabel sama dengan lm, kita tuliskan ROE pakai tanda ini ya, kemudian return saham, kemudian kita tuliskan di sini data sama dengan di sini kita tuliskan sederhana. Oke. Kemudian kita tuliskan sumerinya. Sumeri regresi sederhana. Oke. Kita run sumerinya. Nah ini untuk p-value-nya ya, t-value-nya ini 6, sekian, namun p-nya ini lebih besar di atas 0,05 ya. Untuk f statistiknya jadi kalau regresi sederhana itu hanya uji T aja, uji parsial, tidak ada yang namanya uji F, uji simultan, karena dia hanya satu variabel X dan variabel Y seperti itu. Nah asumsinya jika di atas 0,05 maka tidak diterima ya, artinya ditolak gitu ya, tidak berpengaruh ROE terhadap return saham kayak gitu. Padahal semakin tinggi return on equity atau pengembalian modal, maka semakin tinggi pula pengembalian sahamnya ya, karena kan ROE itu kan rasio profitabilitas seperti itu, dimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan ketika labanya tinggi, maka tentu saja investor akan memperoleh keuntungan dari saham yang diberikan kepada sebuah perusahaan tertentu. Seperti itu ya guys. Oke, nggak masalah ya untuk penelitian ketika hasilnya tidak memenuhi ekspektasi atau diterima atau tidak masalah ya guys. Yang penting asumsi-asumsinya itu terpenuhi kayak gitu. Nah, mungkin karena ini yang menyebabkan tidak signifikan. Nah, itu perlu kita bahas seperti itu. Di dalam datanya apa yang menyebabkan tidak signifikan?
Seperti itu, guys. Uji asumsi sederhana. Nah, uji asumsi atau di OLS ya, ordinary least square itu ada, saya tuliskan sini pakai notepad aja ya, guys. OLS uji asumsi ada normalitas, ada multicol, ada autocol, ada heteroskedastisitas. Nah, ketika analisa kita menggunakan regi sederhana, maka uji multicol tidak kita gunakan. Seperti itu. Ketika data kita yang kita estimasi itu merupakan data primer, maka autocol tidak juga digunakan. Seperti itu. Nah, karena data ini adalah data sekunder, ada waktu, interval waktu, ada pengamatan waktu, makanya kita tetap menggunakan uji asumsi autocol. Jadi ada 3 ya guys. Normalitas untuk distribusi datanya, autocol untuk pengamatan waktunya, heteroskedastisitas untuk sebarannya ya, apakah homogen, apakah heteros, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke sini. Pertama-tama kita membuat yang namanya hipotesa. Ini saya tuliskan H0 sama dengan tidak terdistribusi normal. HA terdistribusi normal. Oke. Ini ya guys, kita buat hipotesanya ya. Kasih pagar aja. Pagar. Kita kasih pagar. Oke. Kita mencoba untuk uji normalitas ini, dia ada 2 ya, ada metode grafik, ada metode statistiknya kayak gitu. Nah, ada macam-macam uji normalitas, bisa menggunakan Shapiro-Wilk, bisa menggunakan Anderson-Darling, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, bisa menggunakan Lilliefors dan lain sebagainya guys. Kita akan menggunakan ini. Yang pertama kita berikan plot dulu ya. Ini regresi sederhana, kita nomor 2. Kemudian kita pakai Shapiro ya. Shapiro regresi sederhana residual. Oke. Kita akan mencoba menggunakan Anderson-Darling ya. D.test. Nah, kalau sudah ada berarti sudah terinstall ya. Ini kan library-nya notest ya. Kita panggil sudah. Oke. Kita regresi. Nah, sudah ada kan residual. Oke. Kita tar. Nah, ini untuk key plotnya. Ya. Kemudian kita pakai Shapiro. Ini di bawah 0,05 ya guys. Ini tidak normal ya. Ada Anderson-Darlingnya. Ini juga ya tidak normal ya guys. Nah, berarti kita perlu perbaikan kayak gitu
Ya, data tidak terdistribusi secara normal. Untuk berkaitan cara mencegah atau ini memperbaiki data tersebut tidak normal, ada di video nanti ya guys, video yang akan saya berikan lagi untuk pelajaran tersendiri. Bagaimana sih cara memperbaiki terjadinya penyimpangan normalitas seperti itu guys. Oke, kita coba pakai histogramnya. Regresi sederhana. Dua. Kita pakaikan untuk autokorelasi ya guys, JWTest. Regresi sederhana. Untuk heteroskitasitas kita pakai Berspagan ya, Berspagan tes, BP tes. Ini juga tidak bagus juga ya guys, 0,07 ya. Ini juga regresi sederhananya, kita kasih plotnya ya. Nah ini ya, nah, guys. Jadi untuk uji normalitas dia harus di atas 0,05. Heteroskitasitas juga untuk Berspagannya ini di atas 0,05. Ketika di bawah 0,05 maka itu tidak normal dan tidak heteros, sehingga perlu kita kita perbaiki penyimpangannya seperti itu. Oke guys, ini pelajaran ini berkaitan dengan uji statistik regresi sederhana dengan menggunakan RStudio. Untuk cara penyimpangan uji asumsi kita akan bahas di video yang akan datang. Entah itu nanti kita masuk ke regresi berganda biar sekalian, atau nanti ke data panel. Jadi saya membuatnya secara berurutan itu guys. Mudahan bisa dipahami, kita bisa belajar bersama-sama. Oke. Cukup sekian. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan like, share, and comment. Jamatane, arigatou gozaimashita. Mite kurete ajamatane, arigatou gozaimashita.